Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kesempatan yang mulia ini oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali di ruangan yang mulia ini dalam rangka silaturahim yang kesekian kalinya tentunya. Selawat dan salam kita aturkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlinya, sahabatnya, pengikutnya dari awal sampai akhir zaman, dan insya Allah kita akan masuk di dalamnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa rahimakumullah, marilah sejenak kita tindak lanjut tadzkirah kita, saling mengingatkan dari kita untuk kita dalam rangka memelihara, menstabilkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini pula kami akan mengaturkan satu ayat Al-Qur'anul Karim, surat Saba ayat ke-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yuhlifuh wa huwa khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Wa amma ba'du. Hadirin pemirsa rahimakumullah, kesempatan yang mulia ini insyaallah kita memasuki hari ke-7 atau ke-6 Ramadan. Ke-6, dan insyaallah masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita akan bisa menuntaskan dengan ridha Allah, pertolongan Allah, inayah Allah sampai akhir Ramadan, berpuasa Ramadan. Ayat Al-Qur'anul Karim tersebut di sini kalimah pertama adalah kalimah perintah kul, qala yaqulu qaulan kul. Katakanlah. Siapa itu yang diperintahkan untuk berkata? Tentunya firman Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, katakanlah Muhammad, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya atau sungguh Tuhanku yabsutu, menggelar atau melapangkan, Allah melampangkan, meluaskan rezeki liman, kepada orang yasha'u, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, min ibadihi, dari hambanya Allah, wa yaqdirulah, dan juga menyempitkan, mengurangi, membatasi, itu sama. Jadi pada hakikatnya, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala, ini diinformasikan dari Allah yang dikatakan oleh baginda Rasul dengan inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdirulah. Jadi kalau kita oleh Allah Subhanahu wa taala yakin, dan kita yakin seyakin-yakinnya, rezeki itu pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita oleh Allah dilapangkan rezekinya pun Allah yang melapangkan tersebut. Jadi usaha tetap dari kita, tapi yang memberi jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kita dalam satu saat, dalam satu waktu dikasih kesempatan oleh Allah sedikit rezeki, wa yaqdirulah, juga Allah.
dikasih rezeki banyak, Allah yang memberi. Dikasih sedikit rezeki, Allah yang mengatur. Dan rezeki di situ secara ammah bukan hanya materi, harta saja. Umur itu rezeki. Dan rezeki yang paling konkret adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sekarang di bulan Ramadan kita bisa melaksanakan puasa. Ini rezeki dari Allah. Banyak hamba Allah yang belum sempat atau tidak menyempatkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Tidak sedikit muslim, mukmin katanya, tapi ada perintah dari Allah untuk melaksanakan ibadah puasa, tidak sanggup. Nah, ini belum mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Jadi kita dilapangkan oleh Allah rezeki, apapun bentuknya rezeki kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sementara seandainya Allah menyempitkan, mengurangi rezeki, Allah pun yang mengaturnya. Itu pertama. Berikutnya, wa ma anfaqtu min syai'in fawa yuhlif. Dan apapun bentuk apa mausulah apapun yang diinfakkan min syai'in dari apapun fawa yuhlifuhu. Allah akan menggantinya. Jadi enggak usah ragu-ragu orang yang berinfak, orang yang bersedekah, orang yang memberikan takjil kepada orang yang berpuasa, itu oleh Allah akan diganti. Jangan khawatir. Ada takjil, giliran jadwal takjil, diusahakan itu nanti oleh Allah akan diganti lebih banyak daripada yang dikeluarkan ke masjid. Itu kita harus punya keyakinan seperti itu orang yang beriman. Orang yang muttaqin harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa apapun yang diinfakkan, fakir miskin, untuk takjil, untuk pembangunan masjid, dan sebagainya, itu nanti oleh Allah akan diganti. Jadi tidak ada resep, tidak ada konsep, tidak ada sejarah orang yang berinfak, orang yang bersedekah jadi miskin, itu tidak mungkin dan tidak akan terjadi karena sudah dijamin oleh Allah, wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yuhlif. Jadi apapun yang diberikan, kita memberikan sebagian rezeki Allah kemudian disampaikan ke fakir miskin, ke yang berhak, ke tetangga, ke lingkungan, wabil khusus sekarang ada masjid ke masjid, takjil. Itu kan sesuatu apapun menginfakkan. Itu nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi lagi, tidak ada konsep, tidak ada resep orang yang bersedekah itu jatuh miskin. Itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Pasti akan tambah banyak. Karena itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya. Kita bangun masjid, bangun musola, bangun madrasah dan sebagainya. Itu akan diganti oleh Allah. Infak yang telah diinfakkan, harta yang telah dimasukkan ke sana akan diganti oleh Allah. Tidak percuma hilang, enggak. Itu konsep daripada wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yuhlifuhu. Jadi kita harus yakin seyakinnya. Kita orang yang beriman, orang yang Islam, yang sami'na wa ta'na, atiullah wa rasul, jelas sekali di situ. Jadi kita enggak usah ragu-ragu untuk menginfakkan sebagian rezeki yang kita punyai kepada yang fakir miskin. Ini masalah infak, anfaktum, bukan zakat. Menafkahkan. Kalau zakat nanti bahas berikutnya. Ada syarat dan rukunnya kalau zakat. Kalau infak enggak. Infak, sedekah itu enggak ada syarat rukunnya. Ada rezeki langsung disalurkan sesuai dengan nurani kita. Insya Allah itu sudah termasuk yang positif dari Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir ayat, wa huwa khairur razikin, wa huwa adapun Allah Subhanahu wa taala khairur razikin, sebaik-baik yang memberi rezeki itu Allah. Jadi Allah yang menanggung segala apapun rezeki kita, Allah. Jadi tidak ada apapun bentuknya
yang kita punyai, rezeki itu dari Allah, karena Allah yang sebaik-baik yang punya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa rahimakumullah, itu satu ayat Al-Qur'an Al-Karim surat Saba ayat ke-5. Waalaikumsalam. 59. Dan insya Allah kalau kita dalam Ramadan ini betul-betul mengikhlaskan sepenuhnya dengan konsep hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang Ramadan dengan iman, landasnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditindaklanjuti dengan ihtisaban, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira akan diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya yang telah lewat. Itu keyakinan kita. Itu keyakinan harus kita yakin. Jangan enggak ragu. Jangan ragu-ragu. Insyaallah apapun yang akan dilaksanakan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa rahimakumullah, itulah satu Al-Qur'an, semoga ada manfaatnya masuki Ramadan yang ke-6 ini. Semoga kita la haulun wala quwatun, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.